Saudara pernah nggak merasa sakit hati karena dicaci, dihina, dan direndahkan oleh orang lain? Ketika mereka mencaci Anda, merendahkan Anda, dan apa yang Anda lakukan seakan-akan tidak pernah dihargai oleh mereka, Anda kemudian sakit hati. Dan karena sakit hati itu muncullah dendam, dan dendam yang terus ditumpuk, akhirnya sampailah pada puncaknya, dan Anda akan melampiaskan dendam Anda ke dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang berbahaya, supaya mereka yang menghina Anda, mencaci Anda, dan merendahkan Anda mendapat penderitaan yang setimpal. Pernah nggak berpikir seperti itu? Saya rasa pasti pernah, kita semua pasti pernah mendapatkan cacian, pasti pernah mendapatkan hinaan, dan apa yang pernah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan seakan-akan tidak berharga di mata orang yang tidak kita sukai, dan orang yang tidak menyukai kita, iya nggak? Pernah nggak berpikir seperti itu? Sebenarnya saudara sekalian, ketika kita merasa sakit hati, ketika kita dihina, itu tidak perlu kita memendam dendam. Cukup sadari saja. Karena apa? Ketika kita memendam dendam, ketika kita merasakan sakit hati, itu sesungguhnya kita menggenggam erat-erat penderitaan. Bayangkan kalau Anda dendam kepada orang lain, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda damai? Pasti tidak. Karena dendam itu membuat Anda menjadi panas, dan pada saat itu Anda kehilangan kedamaian. Anda tidak bisa hidup tenang. Apa yang Anda pikirkan adalah bagaimana caranya orang yang Anda benci itu supaya mereka merasakan hal yang setimpal, supaya mereka mendapatkan penderitaan. Jadi apa yang Anda lakukan itu pasti juga akan perbuatan-perbuatan yang membahayakan. Tapi jauh sebelum Anda melakukan itu, sesungguhnya Anda sendiri jauh lebih menderita. Oleh sebab itu, tidak perlu kita memendam dendam. Biarkan saja orang lain tidak menyukai kita, tetapi kita seharusnya membalasnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ketika ada orang lain benci kepada kita, selalu mencari-cari kesalahan kita, kita tidak perlu membalas benci kepada mereka. Kenapa? Ketika kita membalas benci, sesungguhnya kita juga sama-sama membalas dengan api. Kalau kita membalas dendam, itu tidak membawa manfaat sama sekali bagi kita. Karena membalas dendam itu justru akan merugikan kita dan juga orang lain. Kenapa? Ketika kita memendam dendam, pada saat yang sama, kita sesungguhnya juga menggenggam erat-erat penderitaan dalam hidup kita. Kita menggenggam bara api di dalam hati kita, yang akhirnya hati kita terbakar. Untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu sangat jarang. Karena ketika batin kita terbakar, otomatis apa yang akan kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang negatif, perbuatan-perbuatan yang berbahaya. Oleh sebab itu, ketika kita ingin membalas dendam, seharusnya kita berpikir lagi, untuk apa? Toh, balas dendam tidak akan memberi manfaat, tidak akan merubah hidup saya dan juga tidak akan merubah hidup mereka. Kalau misalnya dia yang salah, seharusnya kita memberikan maaf. Dan kalau misalnya kita benar-benar salah, seharusnya kita yang memperbaiki diri. Untuk apa kita membalas dendam kepada orang lain? Apabila kita memang bersalah, ya kita seharusnya minta maaf. Dan apabila orang lain yang salah, dan seharusnya kita juga memaafkan. Tidak perlu kita menyimpan dendam terlalu lama di dalam pikiran kita, karena itu justru akan membuat kita menjadi semakin menderita. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Justru kebencian akan berakhir bila dibalas tanpa kebencian. Nahi wire nawirani samanti dakudajana. Itulah yang diajarkan Sang Buddha, karena kebencian tidak akan pernah bisa dibalas dengan kebencian. Kebencian yang dibalas dengan kebencian tidak akan menghasilkan titik temu yang damai, karena kebencian pasti akan mengantar pada penderitaan. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda ingin berpikir untuk balas dendam, balaslah dendam dengan cara kebaikan. Kalau orang itu melukai Anda, menyakiti Anda, menghina Anda seharusnya selalu berbuat baik kepada mereka, supaya Anda menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang baik. Jadi tidak ada gunanya bagi mereka untuk menghujat Anda, mencaci maki Anda, karena Anda sudah menunjukkan diri Anda bahwa Anda adalah orang yang baik. Jadi balas dendam yang terbaik adalah dengan cara menunjukkan Anda adalah orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya.
Kalau mereka masih saja menghujat Anda, tunjukkan lagi bahwa Anda adalah orang yang semakin baik daripada sebelumnya. Itulah hal yang harus kita lakukan. Itulah hal yang harus kita kerjakan supaya kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya.